Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi. Kepadanya pertolongan atas masalah yang kita hadapi dan petunjuk dalam kehidupan yang kita jalani, termasuk dalam membangun ekonomi dengan cara yang ia ridhoi. Salawat berangkaikan salam, berlatarkan iman dan takwa, membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridho sang ilahi. Semoga selalu tercurahkan kepada seorang manusia pilihan, manusia junjungan, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Agama Islam bukan hanya sekedar agama dengan ibadah ritual, tapi agama Islam adalah agama yang sempurna, syamilan wa kamilan, mengatur semua aspek kehidupan, termasuk urusan ekonomi dan muamalah. Dalam sebuah hadis marfu', Nabi SAW bersabda, "Man la yashkurun nasa," barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, la yashkurullah, maka itu menjadi bukti bahwa ia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kutipan hadis ini bermaksud bahwa baiknya seorang hamba di mata Tuhannya tergantung pada baiknya hubungan mereka dengan sesamanya. Parameter baiknya seorang hamba di mata Tuhannya tidak hanya diukur dari jumlah rakaat salatnya. Parameter baiknya seorang hamba di mata Tuhannya bukan hanya diukur dari puasa sunnahnya, tapi parameter baiknya seorang hamba di mata Tuhannya juga diukur dari seberapa ia berdampak bagi orang di sekitarnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Mari kita lihat contoh nyata. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah dari Mekah menuju Madinah, kondisi ekonomi umat Islam berada pada kondisi yang lemah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah tidak menambah rakaat di dalam salatnya. Rasulullah tidak hanya memperpanjang doanya, tapi Rasulullah SAW memperkuat kerjasamanya. Lalu mereka bangkit bersama. Rasulullah mempersaudarkan kaum muhajirin dan ansar. Lalu mereka berbagi harta, tanah, dan usaha. Rasulullah membuka pasar Islam, Suq al-Madinah, sebagai pasar yang bersih dari riba, penipuan, dan monopoli. Bukan sekedar kebaikan hati, tapi strategi dalam membangun ekonomi. Dewan juri yang saya hormati, serta pemirsa yang budiman, membangun ekonomi bukanlah perihal yang dapat diselesaikan secara individu. Membangun ekonomi bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Tapi ekonomi yang sejahtera butuh kerjasama dan sinergi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sinergi dan tolong menolong dalam berekonomi bukan berarti kita harus menggantungkan diri, tapi saling bantu dengan kemampuan diri sendiri. Ketika lemahnya ekonomi pasca hijrahnya Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bersama para sahabat kaya lainnya datang membantu dengan membawa hartanya. Lalu beberapa sahabat lainnya datang dengan tenaganya. Lalu begitu pula dengan Rasulullah datang dengan ide dan pemikirannya. Dewan juri yang saya hormati, serta pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai seorang santri, saya melihat bahwa ini juga terjadi pada pemerintah Indonesia. Sangat bersinergi dalam upaya membangun ekonomi, membantu lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pesantren kami,
hingga kami dapat mandiri dalam beberapa bidang bisnis ekonomi. Dan kami yakini bersama bahwa ini bukan sekedar kebaikan belaka, tapi bentuk sinergi dan kerjasama, serta bukti bahwa pemerintah Indonesia berpegang teguh pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyassara 'ala mu'sir." Barang siapa mempermudah urusan saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Dewan juri yang kami hormati, serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membangun negeri, tapi butuh kekuatan ekonomi. Dan kekuatan ekonomi tidak lahir dari egoisme pribadi, tapi lahir dari kerjasama dan sinergi. Jika satu pohon berdiri sendiri, maka ia akan mudah untuk tumbang. Tapi bila akarnya saling terkait, maka ia akan kokoh walau diterjang badai. Hiduplah selayaknya lebah dan bunga. Hiduplah selayaknya kerbau dan burung jalak. Saling membutuhkan untuk kemudian saling menguntungkan. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang saling kerjasama dan bersinergi, terutama dalam membangun negeri. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.